Oke, masuk. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ini silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oke, tumben jumpa Ibu. Ada apa, Dik? Ini mau cerita sebelumnya Ibu ada Sehat kan? sehat. Oke. Ibu sendiri? Sehat. Kebetulan Ibu belum pulang karena ada yang harus dikerjakan, sebentar lagi mau pulang. Apakah Ibu ada waktu untuk mendengarkan cerita Dina, ya kan? Oke. Tadi Dina mau cerita, ya kan? Apa sih yang Dina harapkan dari hasil diskusi kita hari ini? Dina mengharapin ada jalan keluarnya, terus masalahnya cepat selesai. Oke, ada jalan keluar, masalah Dina cepat selesai ya. Oke, tadi Dina mau cerita, kalau boleh Ibu tahu apa yang ingin Dina ceritakan? Akhir-akhir ini Dina rasa semangat Dina menurun gitu, Bu, semangat belajarnya. Terus seminggu lalu kan ada UTS. Hasil UTS-nya baru keluar kemarin. Terus pas Dina lihat ternyata nilai bahasa Inggris sama matematikanya di bawah KKM, jadi remedial. Jadi remedial ya. Oke, jadi nilai UTS matematika dan bahasa Inggris remedial. Untuk pelajaran yang lain, bagus ya? Iya, Bagus. Oke, di atas KKM semua ya. Oke. Kemudian ada masalah lain nggak lagi? Dina rasa kan karena pelajaran bahasa Inggris sama matematika itu punya les privat, jadi masih. Terus Dina mau ikut gitu, Bu. Jadi les privat ya. Oke, bisa disimpulkan Dina punya dua masalah. Ya kan, masalah pertama tadi nilai matematika dan bahasa Inggris Dina di bawah KKM remedial ya. Kemudian yang kedua, matematika dan bahasa Inggris itu gurunya buka les privat dan Dina tidak ikut les privat tersebut. Oke, gini, sekarang Ibu pengen tahu tadi Dina pelajaran bahasa Inggris dan matematika remedial. Oke, Ibu tanya dulu yang matematika nih. Dina bisa ini nggak ceritakan kenapa Dina bisa remedial? Pasti ada dong alasannya ya kan? Coba ceritakan kenapa matematika bisa remedial. Seperti yang dia bilang tadi kan, Bu, kayak Dina ngerasa semangat belajarnya ini menurun, kayak kurang semangat aja gitu kalau mau belajar. Kayak lagi ujian gitu kan. Oke, semangat Dina menurun. Menurut Dina kenapa semangat Dina menurun? Ini juga kayak berkaitan sama les privat itu, Bu. Privat? Iya. Oke. Jadi kan karena Dina nggak ikut les privat, cuma Dina di kelasnya nggak ikut les privat itu satu. Jadi Dina ngerasa kayak teman-teman pada ngejauhin Dina gitu karena nggak ikut. Kayak orang tuh diskusinya nggak langsung aja. Tadi Dina merasa teman-teman ikut les privat dengan bapak guru tersebut, kalau nggak salah guru matematikanya Pak Iso ya? Iya. Iya. Pak Iso itu kan baik ya. Di kelas pun dia ini kok enak mengajarkan. Saya dengar dari teman-teman kayak teman-teman Dina yang lain kan bagus kok. Dan Ibu tahu juga kalau Dina kan suka belajar matematika, juga suka belajar bahasa Inggris kan. Oke, menurut Dina tadi apa sih yang membuat Dina betul-betul nggak konsen gitu, nggak bisa menjawab pertanyaan matematika pada saat ujian? Gini kan, Pak Isa emang baik, tapi kayak dia merasa akhir-akhir ini Pak Isa kayak nggak ada gitu loh, Bu. Kayak karena Dina nggak ikut les privatnya, Bapak itu juga pernah bilang kayak kalau misalnya yang nggak ikut les privat dia kayak anak-anak yang sombong yang udah merasa pintar kali matematika gitu, Bu. Apa seperti itu? Ada lagi yang lain mungkin yang pernah Dina rasakan? Kayak kalau misalnya mau mengerjakan soal, kayak Dina jarang ditunjuk buat maju ke depan, padahal Dina merasa kayak Dina bisa ngerjain soal itu. Oke, tadi itu matematika ya. Gimana dengan bahasa Inggris? Ibu dengar juga tadi Dina bercerita Ibu itu buku bahasa Inggrisnya kok nggak salah Pak Adrianto ya. Gimana kalau tentang bahasa Inggrisnya kok bisa remedial menurut Dina gimana? Kayaknya Dina di bahasa Inggris itu kayak cuma kurang baca-baca kamus aja sih, kayak kurang kosakata yang Dina pernah
kosakata yang Dina pahami. Selain itu ada lagi alasan Dina kenapa bisa nilai bahasa Inggrisnya remedial gitu atau rendah. Hanya kurang memahami kosakata. Oke. Tadi Dina sudah sampaikan kurang fokus ya. Menurut Dina sebelumnya nilai Dina gimana? Sebelum semester UA 1 kemarin bagus nggak? Bagus. Matematika juga bagus. Bahasa Inggris juga bagus. Oke. Bisa nggak Dina ceritakan bagaimana Dina bisa mendapat nilai bagus pada saat UA 1? Kalau misalnya pas UA 1 itu Dina memang mulai kayak semangatnya belajar Bu, karena itu kan juga kayak baru-baru PTN, terus kayak banyak hal baru yang Dina dapat, jadi kayak Dina semangat gitu Bu. Tapi karena ini udah masuk UAS 2, Dina ngerasa kayak kurang semangatnya menurun. Kalau semangat menurun gitu ya. Lalu Dina apa yang membuat semangat Dina menurun? Itu tadi Bu, kayak banyak yang pikiran Dina juga karena teman-teman pada kayak gitu. Teman-teman Dina ngejauhin kalau tadi bahasa Inggris berbaris berlipat, matematika juga berbaris berlipat, jadi Dina merasa diabaikan gitu ya, dan gurunya juga merasa tidak diperhatikan, dan Dina merasa tidak diperhatikan. Apakah Dina sudah pernah menanyakan ke bapak tersebut atau ke teman-teman atau menyampaikan kenapa Dina tidak diperhatikan? Belum. Kalau belum, kenapa Dina bisa berpikiran Dina itu tidak diperhatikan oleh Pak Iso dengan Pak Andre? Ya ini Bu, Dina kayak mungkin tempat itu kayak bapak itu cuma fokuskan atasnya. Dan waktu ujian bagaimana perasaan Dina? Bisa menjawab atau gimana? Bisa menjawab kalau di matematika, tapi kalau di bahasa Inggris memang kayak Dina orang apa-apanya aja. Masih kurang paham. Tapi kalau di matematika kan Ibu tahu juga Dina suka belajar matematika, kayak Dina rasa Dina bisa belajar tapi masih tetap kayak dia. Tapi kan itu dan Dina belum pernah menanyakan ke Pak Iso kenapa bisa remedial gitu ya. Dan Dina sudah melihat hasil ulangannya? Belum ya, belum dikasih tahu Pak Iso ya. Cuman yang keluar hanya nilai UTS gitu ya, langsung keluar ya. Oke, menurut Dina. Tadi kan Dina bercerita kurang fokus, kemudian Dina merasa tidak diperhatikan, gitu kan? Apa yang ingin rencana Dina untuk menyelesaikan masalah Dina ini? Tadi yang pertama ini ya, nilai remedialnya. Kemudian kita selesai ke remedial dulu. Bagaimana Dina mengatasi rencana Dina untuk mengatasi nilai remedial ini biar tidak remedial lagi? Untuk itu Dina kayaknya harus lebih semangat lagi belajar Bu. Tapi kalau untuk tentang serikat itu kayaknya sehabis berdiskusi dengan Ibu Dina mau menjumpai Pak Isa dan Pak Anti. Oke, tadi untuk permasalahan yang pertama, Dina lebih semangat belajar lagi kan untuk nilai remedial. Ada lagi mungkin yang lain yang mau Dina laksanakan? Belajar kelompok atau apa? Kayaknya mau berdiskusi sama teman-teman WhatsApp atau langsung gitu. Ada lagi mungkin untuk pelajaran bahasa Inggris? Enggak. Kayaknya sama teman-teman. Gimana tadi? Kayak diskusi langsung atau diskusi WhatsApp gitu. Atau ada lagi rencana yang lain? Untuk tadi kan nilainya remedial nih kan, mas kan harus banyak yang harus kita lakukan untuk mencapai di ulangan akhir semester nanti kan harus dulu kan Dina di UA 1 nilainya bagus, ya kan? Coba ya Dina ingat apa yang Dina lakukan pada saat melaksanakan bagaimana Dina bisa mengerjakan soal dengan baik pada saat UA 1. Coba Dina ingat bagaimana dulu Dina bisa mengerjakan soal itu, bagaimana kiat Dina, trik-trik Dina pada saat mengikuti atau melaksanakan ulangan harian 1 kemarin. Nilainya kan bagus, 100 itu Ibu. Kan Dina yang bilang sama Ibu kan? Itu bagaimana Dina cara belajarnya itu bagaimana? Dina belajar tiap malam Bu. Sering baca buku, kalau ada waktu luang, setiap ada waktu luang Dina usahakan untuk baca minimal 1 lembar atau mungkin 1
Kalau untuk matematika biasanya Dina melatih apa bagaimana? Cuma kalau rumus-rumus terus dipraktekin aja. Berarti banyak mengerjakan soal ya. Oke, tadi untuk coba tadi tanya untuk solusi yang pertama tadi apa yang akan Dina lakukan? Untuk solusi belajar, Lebih semangat belajar. Terus lebih pandai mengelola waktu mungkin. Apa lagi? Apa lagi mungkin? Coba ingat lagi apa lagi yang mau dilakukan untuk bisa mencapai nilai di atas KKM? Banyak yang harus dilakukan kan biar dapat nilai yang bagus. Selain tadi belajar, kemudian berdiskusi dengan teman, apa lagi? Apa lagi coba? Coba apa lagi? Coba ingat apa lagi waktu di kelas 1 dulu apa ya? Tadi kan belajar, kemudian mengerjakan soal-soal kalau matematika kan. Kemudian yang kedua tadi Dina menghafal ini kosakata gitu kan atau membaca wacana kan biar ini lebih paham lagi tentang bahasa Inggris ya kan. Selain itu apa lagi? Mungkin kayak mau tahu pronunciation bahasa Inggris itu. Rumus-rumus buat kalimat. Oke, jadi berarti udah ya, udah ketemu ya. Kenapa remedial tadi kan berarti harus banyak belajar. Oke, tadi masalah yang kedua. Tadi Dina sampaikan bahwasanya Pak Iso dan Pak Andre buka les privat dan Dina tidak ikut les privat tersebut. Kalau boleh ibu tahu, kenapa Dina tidak ikut les privat tersebut? Sebenarnya Dina habis pulang sekolah membantu orang tua berjualan Bu, karena orang tua lagi sakit ya. Jadi orang tua lagi sakit, jadi untuk menggantikan mama Dina membantu. Bagus itu bagus ya benar itu udah membantu orang tua itu pekerjaan yang mulia ya kan, mudah-mudahan nanti suatu saat Dina bisa menjadi sukses ya kan. Jadi kita memang harus lihat kondisi keluarga gitu kan. Apakah alasan ini sudah pernah Dina sampaikan ke Pak Iso atau Pak Andri? Belum. Karena Malu, Dina malu karena membantu orang tua. Kenapa Dina malu membantu orang tua? Kalau dia cuma kayak orang teman-teman sama bapak tahu kalau Dina gak ikut les privat gara-gara bantu orang tua. Kenapa? Gara-gara membantu orang tua Dina malu, makanya tidak disampaikan ke bapak tersebut gitu kan. Berarti kan di sini hanya miskomunikasi. Mungkin Pak Iso dan Pak Ade tidak tahu kalau Dina itu tidak les karena memang tidak mampu membayar gitu kan. Karena bapak juga pikir itu tadi Dina merasa apakah Dina itu sudah pandai gitu kan, padahal ada alasan lain gitu kan. Kalau jadi teman-teman sudah ini enggak, sudah pernah menyampaikan nggak ke salah satu temannya apa gitu alasannya? Sudah sama siapa? Sama Dwi. Sama Dwi. Oke, Dwi sama Dina. Apakah dia sudah menyampaikan ke Pak Iso? Belum. Kenapa dia belum menyampaikan? Karena mungkin segera tahu gitu. Pak Andre sama Pak Iso itu baik loh ya kan? Kalau setahu ibu lucu lagi kan, baik. Kalau misalnya dulu Dina bercerita belum tentu marah bapak itu kan. Dina takut dimarahi gitu. Malu aja, malu kalau nanti teman-teman tahu Dina juara gitu kan. Oke, tadi sudah ketemu ya masalahnya. Jadi untuk masalah yang kedua, apa rencana Dina untuk ini? Untuk menyelesaikannya? Nanti kayaknya atau besok dia pulang sekolah Dina lebih kali Pak Isa dan Pak Andri. Mas tahu alasan kenapa Dina gak ikut les privat. Ya, pasti bapak itu nggak paham lah kan kenapa Dina harus privat. Apalagi guru pasti memahami bagaimana sesuainya ya. Jadi apapun masalah Dina, apalagi kayak ibu kan itu kan baru kelas Dina, apapun masalah Dina mungkin ada yang berbesit di hati, itu kan hatinya yang disimpan, ceritakan semua pasti bisa kan ada waktu untuk mengambil pesan Dina kan. Oke, tadi rencana Dina tadi mau menjumpai Pak Iso dan Pak Andre. Apa yang akan Dina sampaikan nanti ke Pak Iso dan Pak Andre? Dina bilang kayak alasan Dina kenapa ikut les privat. Dina bakal kelas mana? Kayak karena jualan dan orang tua
orang tua karena sakit gitu ya, pasti Pak Isu nanti merasa gimana gitu perasaannya kan kalau mendengar siswanya. Dina kan termasuk anak yang pintar di kelas gitu kan, bukan gara-gara malas gitu makanya dia kelas privat gitu kan. Jadi berarti bukan, kalau biaya gimana? Biaya ada juga jadi masalah juga nggak? Jadi masalah ya. Oke. Tadi rencana Dina akan menjumpai Pak Iso dan Pak Andre dan menanyakan kenapa dan menyampaikan ya kenapa nggak ikut les cerita dengan baik gitu kan. Oke. Rencana Dina siapa yang akan menemani atau jadi teman Dina untuk menyelesaikan masalah Dina tadi dengan Pak Iso atau Pak Andre? Kan yang tahu masalah ini dulu kan sahabat Dina Dwi tadi. Jadi Dina mau ngajak Dwi. Kayaknya Dwi juga bisa bantu Dina yakinin Pak Andi sama Pak Iso buat kayak alasan Dina emang gara-gara Dina kayak gitu kan kalau malas. Gara-gara yang lain ya. Oke. Jadi dulu ya. Ada lagi mungkin yang lain? Kalau tadi di rumah gimana untuk pembelajaran di rumah? Di rumah lumayan bagus sih, cuman kayaknya kurang waktu aja Bu, karena kan habis pulang sekolah langsung berjualan. Terus selesai jualan mungkin merasa capek jadi kayak belajar jadi apa yang nggak maksimal lagi ya. Oke, berarti saya ingin tahu komitmen Dina untuk depan untuk mendapatkan agar nilainya tidak remedial lagi dengan sama dengan pelajaran yang lain kan. Apa yang akan Dina lakukan? Dina mungkin kayak mengawal waktu dengan baik aja sih, kayak biar semuanya kayak teratur, disiplin gitu. Jadi semuanya terarah gitu sih. Oke, selain itu ada lagi yang mau mungkin rencana Dina ke depan bagaimana? Rencana Dina ke depan kayaknya mudah-mudahan Pak Andri sama Pak Iso bisa kayak membimbing Dina kalau ada waktu luang gitu sensei. Jadi nanti di saat Dina punya waktu luang, di saat Bapak itu punya waktu luang, jadi kami kayak bisa berdiskusi langsung tentang ya. Iya, nggak apa-apa, jangan malu-malu ya. Setiap guru pasti senang apabila siswanya datang meminta bantuan atau berdiskusi tentang masalah pelajaran itu atau masalah pribadi gitu kan. Jadi saya harap apa ibu harap Dina itu jangan merasa malu gitu kan. Kemudian ada lagi yang kira-kira yang mau Dina lakukan untuk komitmen Dina dalam hati Dina untuk biar tidak ada salah paham, biar nilainya nanti bagus. Ada lagi nggak kira-kira? Kayaknya selain mengatur waktu itu Dina kayak harus jujur aja sih Bu. Kayak kasih tahu alasan kenapa ikut, kayak jangan temen juga. Iya bagus itu ya kan, kita harus jujur, harus menyampaikan apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita alami, karena seorang guru itu pasti mendengar apa yang dirasakan oleh siswanya gitu kan. Kemudian orang tua udah sehat? Masih lemas ya. Ayah kebetulan nggak di sini ya, hanya ada ibu adik di rumah ya. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan yang lain tidak mengganggu ya. Jadi yang buka les privat hanya bapak itu aja yang, dan itu yang menjadi masalah Dina ya. Kemudian pada saat waktu Dina remedial kemarin gitu kan, tentu Dina banyak banyak waktu di luar ya, selain belajar di sekolah banyak waktu di luar untuk berjualan gitu ya kan. Jadi itu yang membuat Dina belajarnya kurang di rumah ya, mungkin balik lagi karena kecapean ya kan. Oke, ada lagi yang mau Dina sampaikan sama ibu? Ada lagi? Cukup ya. Semoga pokoknya Dina itu semangat ya, tetap belajar. Apapun yang kita rasakan, apa yang kita alami, kalau memang itu sudah menyangkut sekolah, Dina harus jujur, jangan dipendam gitu kan. Jadi belum tentu Pak Iso merasa, kalau Dina tadi merasa tidak adil gitu kan, tidak adil dengan nilai-nilai yang anaknya merasa Bapak itu bagus. Dan coba tanyakan ke Bapak Iso hasil belajarnya gimana, hasil ujiannya. Siapa tahu memang Dina jawabannya nggak benar gitu kan, jadi tidak ada prasangka ya kan. Jadi harap apa
yang dirasakan, sampaikan. Kira-kira kapan nih rencana menjumpai besok? Besok Pak Andre? eh, Sekolah ya, dengan murid tadi ya. Oke, mudah-mudahan nanti setelah bertemu dengan Prisca dan Andre, masalah Dina selesai ya. Dina bisa ini lebih tenang ya kan, lebih enjoy mau belajar fisika, belajar matematika dan bahasa Inggris tadi ya. Oke, sekarang setelah diskusi kita ini apa yang dirasakan? Ini merasa kayak udah lega cerita sama ibu, kayak cerita apa yang di dalam hati ini udah kayak meluap gitu kan Bu. Terus pikiran ini juga udah jadi tenang, jadi lega gitu. Oke ya, jadi memang gini, Dina, apapun yang dirasakan, apapun yang dialami, cerita ke ibu ya. Jangan segan, jangan sungkan. Kalau memang ibu tidak ada di kantor, boleh kan ada WA, ada itu kan ada nomor HP ibu kan sama atau di grup. Kalau memang mungkin di grup segan gitu kan, chat pribadi ya. Pokoknya kapanpun pasti ada waktu untuk menemukan. Oke adik, sukses ya. Jangan lupa nyampai Pak Iso, Pak Andre besok, biar nanti masalahnya kelar ya kan. Dina merasa enak belajar di kelas, kemudian Dina juga bisa belajar dengan tenang dengan Andre. Jadi jangan Dina berpikir, jangan harus mengambil kesimpulan bahwasanya karena aku tidak les, bapak itu berikan nilai yang tidak bagus. Mungkin pada saat tadi Dina nyampaikan kelas aku jarang ditunjuk gitu kan belum tentu. Mungkin pada saat itu kadang kan kita ya ibu sebagai guru kan hanya main tunjuk aja. Kebetulan Dina tidak pernah dapat tunjukan itu gitu kan, jadi merasa aku enggak karena nggak les nggak ini gitu kan ya kan. Jangan gitu ya Dina, pokoknya jujur, tetap semangat, tetap nih belajarnya yang tekun biar tidak remedial lagi. Oke? Ya, hati-hati ya, Din. Dan pulang ya. Terima kasih Ya, banyak. salam buat keluarga ya. Oke.